Zion Church, Happy Sunday. Senang sekali saya kembali berkesempatan untuk menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pada hari ini menyaksikan ibadah online Zion Church dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya bersyukur sekali kita bersama-sama kembali bisa bertemu dalam acara ibadah online hari ini. Dan puji syukur juga kita sudah memasuki bulan Desember tanpa terasa di tahun 2021 ini. Sebentar lagi kita akan menutup tahun, sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama juga. Dan sepanjang bulan Desember ini di tahun 2021, Gereja Zion Church of Christ kita akan membahas mengenai tema Tahun Rahmat Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap pribadi lepas pribadi yang menyaksikan acara ibadah online pada hari ini akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Tuhan pada hari ini untuk kita semua. Maka dari itu, kita sama-sama buka hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah yang kudus ini, dan saya mengundang kita semua untuk masuk di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kami diberikan kembali kesempatan oleh Tuhan untuk kami datang di hadapan-Mu, bersatu dengan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami semua berada Tuhan, di dalam ibadah yang kudus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam ibadah ini, biar mata kami, hati kami tertuju, terfokus hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bicaralah bagi setiap kami Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat Tuhan, dan kami akan masuk dalam ibadah ini. Berkati semua yang melayani pada hari ini Tuhan, hamba-Mu, Pastor Romi Matules yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, serta seluruh tim yang melayani pada hari ini. Kami percaya Tuhan pakai mereka untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa, dan setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom Zion Church, are you ready to praise God today? Hallelujah! Come on, let's give a shout of praises and clap your hands in the air now. Come on! Woo! Hey! Jesus is so good. Woo! Let's sing it together. Come on. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Tuhan kita dahsyat, amin. Mujizat masih terjadi. Woo! Haleluya. Sekali lagi katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu,
kita yang dahsyat. Ialah jalan kebenaran yang sanggup menyelamatkan. Clap your hands in the air. Come on church. Let's praise Him more, more and more. Hallelujah, hallelujah. Come on church. Let's give the praises. Clap your hands in the air. Kuasa Tuhan turun. Haleluya.
Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa, kami menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi anak-Mu yang akan melakukan kegiatan dinas keluar kota, agar setiap pekerjaan yang dilakukan semuanya boleh lancar. Dan kami percaya juga selama pergi, pulang, perjalanan semuanya ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, agar anak-Mu ini boleh selamat tanpa kurang suatu apapun. Juga berdoa Tuhan bagi anak-Mu yang berdoa agar bisnis orang tua selalu ramai. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang akan selalu tambahkan hikmat bagi anak-Mu ini Tuhan, untuk mengelola bisnisnya dengan baik. Juga kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengirimkan pelanggan-pelanggan agar bisnis ini diberkati. Dan juga melalui bisnis ini, setiap pelanggan yang hadir boleh diberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Kasih Tuhan, kebenaran dan berkat Tuhan akan selalu mengalir bagi bangsa ini. Kami berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, semuanya dipilih dan dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, pada saat yang bersamaan juga kami berdoa dan mengucap syukur untuk setiap doa yang telah dijawab oleh Tuhan, untuk tumbuh kembang anak yang baik. Yes, praise the Lord. Puji Tuhan. Dan juga bersyukur untuk pemulihan hubungan keluarga. Kami percaya hanya karena kasih karunia Tuhan, keluarga ini boleh dipulihkan hubungannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan yang sama dari Tuhan yang sama juga boleh mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Boleh kami terima ketika kami percaya dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kembali saya mau menginformasikan mengenai kegiatan iConnect. Di dalam Gereja Zion Church of Christ ini kami percaya bahwa tidak ada pertumbuhan iman di dalam kesendirian. Oleh karena itu, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk tertanam dan bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk boleh mendaftarkan diri untuk bergabung di dalam kegiatan iConnect ini. Di dalam kegiatan iConnect ini, kita akan saling sharing pengalaman hidup, dan juga kita akan saling mendoakan satu sama lainnya, dan juga kita akan saling menguatkan satu sama lainnya, agar kita tidak sendirian dalam menghadapi kerasnya kehidupan ini. Amin. Dan juga di dalam kegiatan iConnect ini, kita juga akan selalu update dengan kegiatan gereja, apa-apa saja perencanaan dari gereja, apa yang akan ada ke depannya, juga kita akan selalu diupdate. Oleh karena itu, kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh hadir dan juga berpartisipasi, mendaftarkan diri di dalam kegiatan iConnect ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi nomor hotline Zion Church of Christ untuk mendapatkan dan dipandu oleh tim kami mengenai iConnect ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus dan juga kebenaran firman Tuhan, kita akan membacakan ayat mingguan pada minggu ini yang akan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita akan baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari sama-sama kita kembali angkat pujian ini. Haleluya. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan
memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Tiada pernah kau lupakan semua janjimu, kesetiaanmu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Kau Yesus Tuhan terbaik bagi kami. Setia sampai hanya Kau Yesus. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Puji nama Tuhan, sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini Anda dan saya boleh ada di minggu pertama di bulan Desember. Selamat datang di bulan Desember. Dan kita selalu mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan telah membawa kita melewati bulan demi bulan. Bahkan kita boleh ada di penghujung bulan terakhir di tahun 2021. Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dan tentunya banyak harapan yang kita rindukan di tahun depan. Nah, di bulan Desember ini kita membahas dengan tema Tahun Rahmat Tuhan. Sebagaimana sepanjang tahun ini, yaitu kita dengan berbagai macam tema, dan tema besar kita selama setahun adalah Tahun Rahmat Tuhan. Maka saya akan kunci semuanya di bulan Desember ini, yaitu dengan tema Tahun Rahmat Tuhan.
Kita akan berbicara mengenai anugerah Tuhan. Kita akan berbicara mengenai kasih karunia Tuhan. Kita akan berbicara mengenai pertolongan Tuhan. Kita akan berbicara mengenai betapa anugerahnya tidak pernah berhenti bagi kehidupan Anda dan saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara baru bergabung hari ini bersama dengan kami, selamat datang di Gereja Zion Church of Christ. Doa kami saudara tetap dalam keadaan yang terbaik, sehat-sehat, dan saudara diberkati bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada, walaupun kita saat ini berjumpa secara online. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu, yaitu bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya akan mengajak saudara untuk kita persiapkan diri, dan saya harap saudara sudah memiliki yaitu roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Dan untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan percayakan di hari ini. Di minggu yang pertama, di bulan Desember, di bulan terakhir 2021. Aku serahkan setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah siaran online ini, dimanapun mereka berada. Semuanya dilawat, semuanya diberkati, semuanya dijumpai Tuhan. Kemurahan, kemuliaan Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Aku percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang menguatkan kami, Tuhanlah yang bisa membuat kami melewati hari Minggu, bahkan bulan demi bulan yang ada di tahun 2021 ini. Maka kami bersyukur Tuhan buat segala kemurahan yang Tuhan sediakan. Sebentar kami akan bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya korban tubuh-Mu, curahan darah-Mu, menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Oleh sebab itu Tuhan, aku berdoa agar setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, kalau mereka sedang mengalami satu masalah pergumulan, kami percaya mereka bisa melewati itu semua. Kalau saat ini sedang ada sakit penyakit, kami percaya kuasa mujizat Tuhan tidak pernah berhenti, kesembuhan pasti terjadi. Kalau ada yang terikat, pasti dilepaskan, dibebaskan. Karena Tuhan datang untuk memberikan kemerdekaan bagi setiap kami. Bukan lagi hidup dalam ketakutan, tapi hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Setelah itu kami akan masuk dalam firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami, firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Maka siapapun kami dengar firman Tuhan, iman kami dibangun. Dan terjadi pertobatan. Dan Tuhan sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai. Agar setiap kami mengerti dengan benar, menangkap dengan jelas apa yang Tuhan rencanakan. Bukan sekedar informasi yang baik yang kami terima, tetapi kami juga dicerahkan cara pandang kami, paradigma kami, konsep berpikir kami, sehingga kami memandang seperti Yesus memandang, memiliki yaitu cara hidup karakter yang sama seperti Yesus. Dan tutup bungkus semua yang kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga benih firman ini tidak dapat dicuri oleh si jahat, melainkan menjadi berkat yang kuat bagi kami bersama dengan keluarga. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, satu firman Tuhan yang saya mau sampaikan sebelum kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, yaitu di dalam Roma pada pasal 8, pada ayat yang pertama dikatakan begini, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, saudara dikasih Tuhan, sebentar Anda dan saya akan makan tubuh, yaitu roti, dan minum anggur, yaitu darah Yesus. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu Anda makan tubuh dan minum darah Yesus, firman-Nya berkata bahwa Anda di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Anda. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca di dalam Roma 8 ayat 1 ini memberikan petunjuk bahwa barang siapa yang ada di dalam Yesus, maka dikatakan, dijaminkan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, Anda dan saya tidak pernah bisa menjadi benar, Anda dan saya tidak pernah bisa menjadi suci tanpa Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan Anda. Kita pun tidak pernah berusaha mencari Tuhan. Tetapi sebaliknya, Dia telah mencari dan Dia telah menjumpai setiap kita. Nah, kalau hari ini Anda dan saya bisa mengikuti ibadah, hari ini Anda dan saya akan bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari renungkan ini. Ingat, Anda di dalam Yesus. Maka Anda bebas dari ketakutan. Anda bebas dari yang namanya tekanan. Artinya, masalah, pergumulan, tekanan apapun, itu tidak akan pernah membuat Anda terhambat untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Iblis tidak punya kuasa lagi. Kenapa? Karena Anda dan saya telah dimerdekakan. Dan oleh darahnya, Anda dikuduskan. Maka pada waktu Anda dan saya makan roti dan minum anggur, tubuh dan darah Yesus, imani, percayalah, Anda dan saya bukan lagi orang-orang terhukum, tapi Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Ada amin. Mari kita siapkan rotinya. Kita mau angkat terlebih dahulu di atas kepala kita. Dan dengan iman sama-sama dengan saya, mari katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib.
yang memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga, untuk menyempurnakan, agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman, tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku tolak pikun lumpuh, aku tolak segala sakit penyakit, aku tolak virus berbahaya, bahkan COVID-19 tidak berkuasa bagi hidup kami. Roh Tuhan ada pada kami, kuasa roh Tuhan lebih besar daripada roh sakit penyakit apapun juga, dan kami oleh bilur-bilurnya sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Dengan iman ikuti doa saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji, saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih karunia, berkat, kemurahan, pertolongan Tuhan, anugerahnya berlimpah atas kami. Kami bersyukur oleh korban darah-Mu di atas kayu salib. Kami telah disucikan, kami telah dikuduskan. Kami dimeteraikan bersama keluarga menjadi warga sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Di mana saja kami berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi, bebas dari santet, bebas dari kuasa gelap, bebas dari roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, kuasa, berkat, pertolongan, mujizat Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Apa yang kami sentuh, apa yang kami pegang, apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga Anda boleh siapkan minyak di tangan saudara. Kita berdoa bagi minyak. Dan minyak ini Tuhan yang mengajarkan. Berdoa buat orang sakit. Ingat minggu lalu saya katakan, iman dan keyakinan kita, kesadaran kita akan kuasa di balik minyak urapan ini. Maka ketika kita berdoa menggunakan sakramen minyak, mujizat Tuhan terjadi. Mari dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini. Pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami, bagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh taruh di atas kepala saudara. Anda boleh berdoa juga buat keluarga Anda. Anda boleh berdoa bersama-sama dengan setiap anggota keluarga yang ada bersama-sama dengan Anda. Selalu saya katakan, imani segala yang baik terjadi bagi kehidupan saudara dan saya. Ada amin. Puji nama Tuhan. Nah, di minggu yang pertama ini, di bulan Desember, tentunya di bulan yang terakhir, di tahun 2021 ini, satu bulan ini kita akan berbicara mengenai, yaitu tahun rahmat Tuhan. Artinya tahun di mana Tuhan memberikan pertolongan, kebaikan, anugerahnya yang berlimpah Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan catatan saudara. Kita mau tulis, kita mau belajar. Biarlah ini menjadi berkat, menjadi catatan yang benar-benar menguatkan Anda dan menyadarkan setiap kita untuk kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita bersama-sama keluarga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini judulnya adalah Menjadi Kudus Mustahil. Ya, judulnya adalah Menjadi Kudus Mustahil. Nah, saudara mungkin bertanya sama saya, kalau menjadi kudus itu mustahil, lalu bagaimana saya dan saudara bisa menjadi kudus? Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai area ini, saudara. Sewaktu saya bertemu dan berkumpul bersama dengan teman-teman, saya berdiskusi dengan mereka tentang apa? Tentang pelayanan. Ada sebuah perbincangan yang menarik, yaitu mengenai lokasi on-site untuk ibadah, yang memakai biasanya tempat umum, yang biasa dipakai misalkan untuk kafe, pub, bioskop, dan lokasi sejenis. Nah, mereka berkata begini, tempat seperti itu tidak cocok untuk ibadah, karena selalu dipakai untuk kegiatan duniawi. Dan roh Tuhan tidak mau hadir dalam ruangan seperti itu. Itu yang mereka katakan. Nah, pertanyaannya, apakah memang demikian roh Tuhan tidak hadir di tempat seperti itu? Nah, saudara, sadar atau tidak, kehidupan setiap kita sampai hari ini adalah karena anugerah yang Tuhan telah berikan. Di mana Tuhan telah menjamah dan hadir dalam kehidupan manusia, itu bukan berdasarkan kebenaran,
yang ada pada manusia tersebut. Tetapi itu melainkan karena Tuhan mau datang dan mau tinggal pada orang tersebut. Nah, saudara, standar kehadiran Tuhan itu sebenarnya tidaklah ditentukan dari jumlah ukuran tertentu yang ada pada manusia. Juga tidaklah diukur dari seberapa sempurnanya kita di hadapan Tuhan. Melainkan, pada saat manusia tersebut mau menyerahkan dirinya dan mensyukuri akan segala kemurahan Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk menguduskan dan Tuhan berkenan untuk mentahirkannya sehingga urapan hadirat Tuhan dapat bekerja melalui orang tersebut. Nah, saudara, jadi sesungguhnya bukanlah ukuran tempat atau latar belakang suatu lokasi yang menentukan akan kehadiran Tuhan, melainkan ketika orang-orang yang ada di lokasi tersebut mau memberikan hidupnya untuk Tuhan hadir melalui kehidupan mereka. Nah, coba kita lihat sebentar tulisan Paulus di dalam Roma pada pasal 7 ayat 15-25, dikatakan begini. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukanlah hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, ayat 24-nya dia berkata begini. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, pada saat setiap kita membaca, yaitu ayat-ayat tadi yang sudah saya bacakan, maka sebenarnya akan ada 3 reaksi yang muncul. Yang pertama begini, apa sebenarnya arti daripada tulisan ayat-ayat ini? Lalu yang kedua, dari tulisan itu ditunjukkan menjadi frustrasi adalah normal dalam kehidupan orang Kristen. Oke, yang ketiga, Paulus sepertinya sedang menggambarkan dirinya sendiri sebelum Paulus itu lahir baru. Lalu timbul pertanyaan begini, apa sih sebenarnya yang sedang dibicarakan oleh Paulus pada pasal 7 dari Roma ini? Dan biasanya ternyata orang-orang menerjemahkan perikop ini dengan berkata seperti ini, bahwa menjadi frustrasi adalah normal dalam kehidupan orang Kristen, yaitu dengan membuat perbandingan bahwa dari tulisan tadi, Paulus saja bisa depresi dalam hidupnya. Jadi kalau kita saat ini tertekan dengan keadaan hidup kekristenan, maka itu adalah normal. Oke? Karena di dalam diri manusia, ada bagian diri kita yang buruk, dan ada bagian diri kita yang baik. Itulah sebenarnya kenyataan hidup. Atau dengan kata lain, terkadang Anda baik, terkadang Anda bisa jadi buruk. Nah, mungkin kita ingin melakukan yang baik, tetapi itu tidak ada di dalam diri kita. So, jadi jalani saja hidup ini, lalu sesuaikan saja diri Anda dengan situasinya. Itu adalah tafsiran dari orang-orang, tafsiran yang pertama. Lalu selanjutnya, beberapa orang juga menerjemahkan bahwa ini sebenarnya adalah kehidupan Paulus sebelum ia lahir baru. Karena ini pasti bukan orang yang sama yang Tuhan telah pakai untuk menulis lebih dari separuh perjanjian baru.
Orang yang telah melakukan mujizat yang luar biasa, maksudnya Paulus. Nah, tulisan ini pasti bukan menceritakan Paulus yang sudah bertobat. Ini pasti berbicara tentang Paulus yang sebelum bertobat. Sebab ada kata-kata yang menulis begini, ia mengatakan, aku manusia celaka dalam ayat 24 tadi. Nah, sebenarnya begini saudara, reaksi orang-orang atas perikop tersebut yang saya sebutkan tadi sebenarnya tidak ada satupun yang benar. Pada kenyataannya adalah Paulus tidak sedang berbicara mengenai kefrustrasian dan Paulus juga tidak sedang mengacu kepada dirinya sendiri sebelum dia lahir baru. Justru Paulus sedang menjelaskan kemustahilan untuk berhasil dalam kehidupan kekristenan melalui kekuatan tekad perjuangan manusia itu sendiri. Paulus sedang membandingkan kemampuan seseorang yang coba mengandalkan kekuatan manusia biasa, yaitu di dalam Roma pada pasal 7, lalu dibandingkan dengan intervensi dan kuasa Roh Kudus pada Roma pada pasal 8. Nanti saya jelaskan buat saudara. Nah, kita dapat melihat bagaimana saudara bisa lihat ya, kata roh itu disebutkan hanya satu kali saja di dalam seluruh Roma pada pasal 7. Tapi di dalam Roma pada pasal 8, kata roh disebutkan 21 kali. Saudara, ini perbedaan yang sangat besar. Ini perbandingan yang sangat besar sekali. Dalam Roma pada pasal 7, di sana menunjukkan kemustahilan hidup bagi Allah. Nah, dulu saya berpikir begini, saudara. Pada saat saya bertobat lahir baru, Tuhan mengampuni, and then kemudian Tuhan mengangkat saya, mengendalikan saya, serta mengarahkan saya ke arah yang benar. Lalu kemudian Tuhan berkata sama saya, nah Romi, mulai sekarang coba kita lihat apakah kamu dapat melakukannya dengan benar kali ini. Tidak seperti dulu kamu gagal. Dan saudara tahu, kemudian ternyata saya gagal lagi. Lalu saya berusaha lagi. Dan kemudian gagal lagi. Lalu saya bingung. Lalu saya menjadi frustrasi. Karena percobaan-percobaan tadi. Nah, kalau memang seperti itu apa yang Tuhan buat, yaitu dengan uji coba tadi, maka Anda dan saya akan gagal kembali sama seperti pengalaman saya tadi. Dan kita akan kembali lagi seperti waktu sebelum kita bertobat. Jujur saja, saya mengatakan ini kepada Anda bahwa hidup sebagai orang Kristen itu bukan hanya sulit dijalani sebenarnya, tetapi mustahil. Ya, adalah mustahil untuk kita dapat, misalkan begini, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Mustahil sebenarnya. Tapi mungkin ada orang yang berkata begini, Tuhan memerintahkan saya untuk melakukannya. Jadi saya berusaha dengan sekuat tenaga mengasihi orang itu walaupun berat. Halo, apakah Anda mengalami ini? Ketika seseorang meludahi Anda misalkan, atau mungkin menampar wajah Anda. Saya pikir mustahil ya, secara manusiawi, lalu Anda akan memberikan pipi yang satu lagi gitu loh. Anda tidak dapat melakukan semua hal itu dengan daging Anda gitu loh. Anda tidak memiliki kemampuan alamiah untuk berdoa bagi mereka yang telah menyakiti Anda dan berbalik, memberkati dan mengasihi mereka gitu loh. Sesuai dengan tulisan Matius 5 ayat 44. Anda juga tidak memiliki kemampuan alamiah untuk apa? Memberikan jubah Anda kepada seseorang yang baru saja mengambil baju Anda. Dalam Matius 4 pada ayat yang ke-40. Dengan kata lain, Anda akan sulit untuk menjadi sempurna di dalam daging. Atau dengan kata lain saya katakan mustahil. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah kedagingan Anda dan saya. Itu dulu yang harus disalibkan, ya. Itu yang terlebih dahulu disalibkan sehingga Kristus dapat hidup melalui Anda. Nah, ini kedengarannya nggak enak ya. Kalau menyalibkan daging itu kayaknya nggak enak kedengarannya. Nah, menjadi catatan penting saudara bahwa kehidupan kekristenan itu bukan kehidupan yang diberikan atau menerima kesempatan yang lain, lalu Tuhan masuk dan sekarang Anda memiliki kemampuan gitu ya. Anda sekarang punya kemampuan untuk hidup bagi Allah gitu. Sebenarnya bukan seperti itu jalannya, saudara. Kalau Anda berkata bahwa Tuhan yang membuat Anda punya kemampuan melakukan semuanya itu, maka sebenarnya pernyataan seperti itu justru sedang meniadakan kuasa Tuhan. Hati-hati. Pengakuan seperti itu merupakan pengakuan yang tipis-tipis kelihatannya rohani. Tetapi sebenarnya itu terarah kepada pengakuan diri kita sendiri. Karena kehidupan kekristenan itu bukanlah kehidupan yang diubahkan sebenarnya, tapi kehidupan yang telah ditukar. Nah, Galatia 2 ayat 20 berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Perhatikan kata-katanya.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kebanyakan orang-orang percaya itu menjadi sibuk dan mereka berusaha untuk hidup bagi Allah. Entah mungkin mereka melakukannya melalui pelayanan, melalui ibadah, melalui kegiatan-kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Apakah itu Anda salah satunya? Anda seperti itu? Atau Anda mungkin berusaha melakukan yang terbaik? Sampai Anda tiba pada akhir dari kekuatan manusiawi Anda, lalu Anda mulai naik emosi, ya, Anda mulai meledak, dan kemudian berseru, Tuhan, tolong saya, ini sudah paling ujungnya nih Tuhan, gitu. Mohon maaf saudara, saya mau memberitahukan bahwa pemahaman model seperti itu adalah keliru. Itulah sebabnya mengapa orang-orang masuk ke dalam banyak masalah. Saya jumpai mereka masuk dalam banyak masalah. Kita seharusnya tidak melakukannya dengan cara demikian, dengan usaha kedagingan kita. Sebab pada kenyataannya tidak ada cukup banyak orang Kristen yang pernah mengalami hidup yang konsisten di mana Yesus hidup melalui mereka. Mari kita jujur dan belak-belakan saja. Tidak ada sesungguhnya orang yang selalu konsisten di dalam komitmen mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, itu kenyataan yang ada. Nah, Anda sedang berusaha hidup bagi Allah. Tapi sebenarnya, Andalah yang melakukannya dengan kekuatan manusiawi. Daripada Anda mengizinkan kekuatan Allah yang hidup, bekerja, bergerak melalui Anda. Ketika Anda sampai kepada posisi penundukan kepada Tuhan, maka sebenarnya Tuhan akan memberitahu Anda apa yang Allah perintahkan. Nah, bukan Anda yang akan melakukannya sebenarnya, tapi Tuhan yang melakukannya melalui Anda. Contohnya begini, kalau Anda merasa marah dengan seseorang, cobalah Anda berkata seperti ini, saudara. Bapak, saya memilih untuk menyangkali diri saya sendiri. Engkau mengasihi orang ini melalui saya. Nah, setelah Anda berdoa seperti itu, lalu coba Anda tenang saja. Dan biarkan kasih Allah mengalir keluar dari diri Anda. Kenapa saya katakan doanya harus menyangkali diri? Karena biasanya kita punya natur, kalau ada orang menyakiti, kita akan berusaha untuk membalasnya. Itu naturnya kita. Nah, kalau kita berusaha untuk mengampuni orang dengan kekuatan kita, maka kita akan kesulitan. Karena natur kita nggak seperti itu. Jadi sebenarnya adalah apa? Biarkan rohnya, kuasanya mengalir, bergerak melalui Anda dengan doa tadi, biarkan Tuhan mengasihi orang itu melalui hidup Anda. Setelah Anda berdoa begitu, biarkan dengan tenang dan biarkan kasih Allah mengalir keluar dari hidup Anda. Ini memang bagian yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nggak mudah kalau dengan kekuatan kita, tapi izinkan Tuhan yang membantu Anda. Anda mungkin berdoa begini, Bapak, tolong berkati usaha. Anda punya usaha, tolong berkati usaha ini Tuhan. Nah, saya ingin mendedikasikannya Tuhan kepadamu usaha ini. Nah, saudara, ini sebenarnya adalah sikap yang tidak tepat. Kenapa saya katakan ini merupakan sikap yang tidak tepat? Seharusnya pada waktu Anda membangun usaha, Anda harusnya berkata, Bapak, apa kehendak-Mu bagi saya? Apa rencanamu dalam usaha ini? Saya tidak memiliki kepentingan atau agenda pribadi apapun. Saudara, ketika Anda berdoa begitu, Anda tidak akan pernah harus memintanya untuk memberkati sebuah usaha jika Anda hanya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Anda. Paham ya? Nah, seringkali kita sibuk melakukan kehendak kita, menjalani hidup kita, yaitu dengan kekuatan kita sendiri. Kita menjalani hidup penuh nafsu kedagingan, membeli barang-barang baru terus-menerus, lalu ada produk baru yang lagi ngetren, lalu kita beli lagi. Semuanya cuma didasarkan atas dorongan hati dan membuat diri kita pada akhirnya gara-gara beli terjerat hutang. Nah, setelah itu kita bekerja keras lagi, lalu menjadi stres berat karena penagih hutang mulai berdatangan memburu kita seperti burung pemakan bangkai yang mengelilingi setiap kita. Atau contoh lainnya seperti ini. Anda memilih pasangan yang beda keyakinan. Lalu Anda datang sama hamba Tuhan, minta didoakan agar calon Anda berubah keyakinan mengikuti Anda. Sebenarnya, pada saat Anda memilih pasangan yang tidak seiman, itu adalah pilihan kehendak daging.
bukan pilihan kehendak Tuhan. Percayalah saudara, apapun pilihan yang bukan kehendak Tuhan, Anda akan menjadi stres, Anda akan menjadi lelah, Anda akan emosional, selalu curiga, dan Anda akan hidup dalam ketakutan. Itulah sebabnya banyak persoalan terjadi di dalam kehidupan Anda. Nah, apakah sekarang Anda mulai menyadari posisi Anda saat ini? Saya tidak sedang berusaha menghakimi Anda, melainkan saya sedang menunjukkan tipuan daging atas diri kita sendiri. Anda tidak dapat hidup seperti Yesus. Anda akan sangat kesulitan kalau Anda berusaha hidup seperti Yesus. Anda harus datang kepada Yesus, minta Yesus untuk hidup di dalam dan bekerja melalui Anda. Lalu kemudian kita belajar untuk menyangkali diri kita sendiri. Paulus berkata di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dikatakan demikian dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab, jika aku lemah, maka aku kuat. Saya jelaskan, ayat ini menunjukkan agar kita tidak bergantung pada diri kita sendiri. Tetapi kita mulai belajar untuk mengakui kelemahan kita dan membiarkan Tuhan hidup melalui kita. Kalau kita merasa kuat, maka kita akan cenderung menunjukkan kepada orang lain bahwa kita punya kemampuan dan punya segala kehebatan lainnya. Ya kan? Bahkan menjadi tidak suka bila mana ada orang lain sepertinya punya sesuatu hal yang lebih baik dari dirinya. Padahal pada kenyataannya saudara, akan selalu ada orang yang lebih baik dari diri kita. Saya banyak menjumpai yaitu para pemimpin gereja yang sering kali merasa tidak aman terhadap pemimpin gereja yang lainnya. Walaupun mungkin dia mengajarkan tentang kasih karunia di komunitasnya, tetapi masih dibayangi oleh berbagai ketakutan persaingan. Entah itu persaingan dari dalam maupun persaingan dari luar. Nah, seharusnya ya, normalnya nih, antar orang percaya itu bekerja sama. Tetapi yang terjadi malahan membatasi para pelayannya untuk tidak perlu membantu atau bekerja sama dengan gereja atau komunitas lain, bahkan disertai dengan ancaman yang dikemas dalam kemasan disiplin seolah-olah. Saya mendapati orang yang fanatik itu justru adalah orang yang munafik. Kenapa saya berkata begitu? Karena mereka akan selalu punya alasan atas keputusan-keputusan yang tidak konsisten demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Maksudnya bagaimana? Orang yang fanatik itu adalah orang yang lebih menekankan pengajaran A jauh lebih benar daripada pengajaran yang lain. Dia menekankan bahwa pengajaran A lah yang paling benar, pengajaran A lah yang paling tepat. Pengajaran A inilah yang seharusnya gereja lain-lain mengikuti. Dan dia merasa bahwa hanya pengajaran A ini saja yang harusnya disampaikan. Itu tadi saya katakan. Orang yang fanatik cenderung apa? Munafik. Nah, saya berharap saudara jangan jadi orang yang munafik. Tuhan tidak mengarahkan kita jadi fanatik. Tapi Tuhan mengajarkan Anda dan saya untuk bergerak dan berjalan terus di dalam kebenaran. Konsisten. Nah, seharusnya kita yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, yaitu telah menerima anugerah kasih karunia-Nya, seharusnya tidak lagi kita hidup di bawah hukum yang membuat kita masih dalam ketakutan. Tetapi kalau Anda melayani di suatu komunitas, kalau Anda melayani di suatu gereja dengan tekanan dan ketakutan, maka sebenarnya itu semua adalah kasih karunia yang palsu sebenarnya. Cuman sebagai slogan atau bahasa marketing yang hendak menarik banyak orang untuk datang disenangkan, yang justru pada akhirnya tidak pernah menghasilkan buah sebenarnya dalam kehidupan mereka. Saya dapati di dalam Matius pada pasal 23 ayat 15 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Ya kan? Munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan
untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seharusnya ini yang menjadi pegangan bagi setiap kita, yaitu sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Yaitu adalah apa? Perbuatlah apa yang Anda khotbahkan, dan khotbahkanlah apa yang telah Anda buat. Jangan sampai kita mengajarkan tentang segala kebaikan Yesus, tetapi kita sendiri tidak mengizinkan kebaikan Yesus bekerja di dalam dan melalui kita. Jangan sampai, saudara, jangan sampai kita masuk dalam istilah seperti ini. Keluar dari kandang singa, lalu jatuh ke mulut buaya. Yang terjadi seperti itu. Saudara, tanpa pertolongan Yesus, kita akan kesulitan untuk menjalani kehidupan kekristenan. Karena setiap kita selalu ada di dalam daging, yang setiap saat itu menggodai kita untuk menuruti keinginan daging tersebut. Itulah sebabnya kita harus belajar untuk menyangkali diri kita sendiri. Seperti yang Paulus sedang coba jelaskan di dalam Roma pada pasal 7. Anda harus memandang diri Anda sebagai orang berdosa yang sudah diselamatkan karena kasih karunia. Yang kedua, Anda harusnya memandang diri Anda sebagai orang merdeka yang dikasihi oleh Allah. Yang ketiga adalah Anda harus memandang diri Anda sebagai orang yang makmur. Amin. Yang keempat, Anda harus memandang diri Anda sebagai orang yang hidup di dalam kesehatan yang sempurna. Kenapa sih ajak saudara untuk melihat ini? Karena semua pemandangan ini, saudara, ya, itu kita ada di dalam, karena kita ada di dalam kasih karunia Allah. Makanya kita harus memandang dengan itu. Mengapa hal tadi harus menjadi pemikiran setiap kita? Karena Anda, saudara, adalah Anda seperti yang Anda pikirkan. Amsal 23 ayat 7 mengatakan demikian. Jika konsep diri Anda telah diampuni tetapi merasa masih rusak, masih menjadi orang berdosa, maka Anda tidak dapat dengan konsisten berbuat yang berlawanan dengan cara Anda memandang diri Anda sendiri. Anda bertindak itu sesuai dengan cara pandang Anda terhadap diri Anda di dalam hati Anda. Ya. Kalau Anda memandang diri Anda tadi masih bersalah, bagaimana mungkin Anda bisa melakukan kebenaran di dalam hidup Anda? Karena Anda memandang diri Anda. Ingat, apa yang Anda pikirkan itulah diri Anda. Nah, sekarang saya masuk di dalam Roma pada pasal 8. Roma pasal 8 pada ayat yang ke-6 berkata begini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Maksudnya begini, pikiran kedagingan itu tadi yang menakutkan tentang diri Anda sendiri, pikiran kedagingan adalah kematian. Sedangkan pikiran roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Nah, Anda dapat mengetahui apa yang telah Anda pikirkan dari apa yang Anda tuai. Karena Anda adalah sekarang ini seperti yang Anda telah pikirkan. Jadi begini caranya. Jika Anda miskin, itu artinya Anda telah berpikir Anda miskin. Jika Anda sakit, artinya Anda telah berpikir Anda sakit. Misalkan, info berita kesehatan itu akan menentukan cara pandang Anda. Ketika Anda cuman dengerin info berita tentang penyakit A, tentang penyakit B, tentang berita-berita menakutkan, maka saya kasih tahu, itu akan menjadi bahan pemikiran Anda dan itu akan membuat Anda mengalami seperti yang Anda pikirkan. Halo? Makanya saudara saya katakan, Anda harus pahami, telaah dengan baik apa yang Anda pikirkan, karena itu akan menjadikan diri Anda seperti yang Anda pikirkan. Jika saudara marah dan menjadi pahit hati, itu artinya Anda telah berpikir Anda marah dan pahit hati. Itu caranya seperti itu. Pemikiran adalah benih-benih yang berakar di dalam kebun hati Anda. Dan itu akan memanifestasikan dirinya sendiri pada satu waktu di dalam kehidupan Anda pada waktunya. Nah, di minggu pertama ini saya closing saudara dari bahan pembahasan kita tentang anugerah ini, yaitu bahwa dalam Roma 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan dari hukum maut. Artinya begini saudara, Anda harus memandang diri Anda dengan benar, seperti Bapa memandang Anda.
dan biarkan kuasa Roh-Nya bekerja melalui Anda. Maka Anda akan dibawa oleh Tuhan kepada pengalaman yang ajaib, sehingga hidup ini bukan lagi menjadi batu sandungan, melainkan menjadi berkat dan dapat memberikan teladan perbuatan, bukan hanya sekedar perkataan kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya menjadi kudus itu mustahil, ya, bila mana dilakukan dengan kekuatan manusia. Oleh sebab itu, izinkan Roh Tuhan bekerja melalui Anda, maka kekudusannya membuat Anda berhasil dan menjadi alat yang efektif di tangannya Tuhan. Ini tahun rahmat Tuhan, saudara. Anugerahnya selalu disediakan olehnya tanpa batas. So, buka hati kita. Biarkan Roh Kudus memenuhi setiap Anda dan saya. Amin. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan ini menjadi sukacita, menjadi kekuatan, menjadikan jaminan buat Anda, bahwa Anda dan saya bisa melakukan segala sesuatunya. Itu karena kita hanya mau Dia yang mengendalikan, dalam artian Dia yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasanya memakai kita. Dia yang bekerja di dalam kita. Sehingga bukan karena kuat dan gagahnya kita lagi, tapi semuanya karena Roh Tuhan. Saya percaya Anda akan dibuat Tuhan menjadi luar biasa. Anda akan dibuat Tuhan berhasil. Anda akan dibuat Tuhan selalu sehat. Anda akan dibuat Tuhan bisa melewati segala tantangan. Anda akan dibuat Tuhan terus naik. Anda akan dibuat Tuhan menjadi garam dan terang. Anda akan dibuat Tuhan menjadi berkat yang luar biasa. Orang-orang di sekitar Anda akan terberkati melalui kehidupan Anda. Amin. Saya selalu yakin dan percaya Tuhan mau melimpahi Anda dengan anugerahnya yang luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara berdoa, yaitu dalam setiap kali hari Minggu pagi, saya akan mengajak Anda untuk berdoa secara live, yaitu di prayer room melalui Zoom online. Saudara yang ikut di hari Minggu pagi di jam 8 siaran premier, saudara boleh ketikkan ini. Setelah ibadah ini, ya saudara boleh ketikkan meeting ID ini, lalu ketikkan juga passwordnya. Nah, di situ saya akan menunggu Anda. Saya akan berdoa secara live buat Anda masing-masing. Anda boleh masuk langsung. Biasa kami mulai di jam 9 pagi. Kami akan berdoa secara live buat Anda di sana. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh diberkati dengan firman Tuhan ini. Aku berdoa setiap anak-anak Tuhan yang menerima anugerah, kabar baik, sukacita ini, mereka senantiasa bergirang dan bersukacita. Aku berdoa melepaskan berkat ini. Biarlah mereka menikmati kemurahan, menikmati mujizat, menikmati lawatan Tuhan terjadi bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan aku berdoa juga Tuhan memberkati seluruh teman-teman yang sudah ikut dalam pelayanan hari ini. Siapapun telah korban melayani, semuanya diberkati Tuhan. Setiap tangan-tangan yang telah terlibat membantu pelayanan di Gereja Zion Church of Christ, berkati mereka Tuhan. Lawat mereka Tuhan. Kuasa Tuhan turun, tercurah, berlimpah atas kehidupan setiap mereka. Maka kami percaya Tuhan, Indonesia bisa melewati situasi pandemi ini. Indonesia akan keluar lebih daripada pemenang, menjadi Indonesia yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati Gereja Zion Church of Christ, berkati pelayanan-pelayanan kami, berkati program-program gereja ini. Sepanjang bulan Desember, setiap programnya Tuhan yang berkati senantiasa. Kami percaya gereja ini Tuhan yang panggil, Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang berikan segala sesuatunya. Tuhan juga kirimkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tepat, bergabung bersama-sama untuk membangun gereja ini Tuhan. Karena ini milikmu, ini punyamu, Tuhan juga yang menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan mengakhiri, kami akan terima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua, sama-sama menjadi warga kerajaan sorga, yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amin. I hear the voice of love calling me home
I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall harder, harder. So take my everything, my flesh and blood.